Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Universitas ini memiliki berbagai fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, fakultas ini memiliki berbagai program studi. Di antaranya yang pertama yaitu program studi S1 Akuntansi yang memiliki akreditasi A. Yang kedua yaitu program studi S1 Manajemen yang juga memiliki akreditasi A. Yang ketiga yaitu program studi D3 Keuangan Perbankan yang memiliki akreditasi A. Selain itu, fakultas ini juga memiliki program pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Nah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbang Semarang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan yang berbasis pada keuangan perbankan dan juga berjiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi dan juga berdaya saing nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ridono Rohmah dengan NIM 18.05.52.0085. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Saat ini saya berada di kelas Akuntansi B1 mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pengampu Pak Arif Himawan SE AK MMCA CPA. Nah, presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Audit Manajemen. Dengan video presentasi ini, saya harap viewers bisa lebih memahami tentang audit sumber daya manusia. Nah, pokok materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, pendekatan audit sumber daya manusia, yang kedua, audit atas perolehan sumber daya manusia, yang ketiga yaitu audit atas pengelolaan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu audit atas pengurangan sumber daya manusia. Nah, sebelum masuk ke pokok bahasan, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian audit sumber daya manusia. Nah, audit SDM ini merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Nah, audit SDM ini menekankan pada penilaian atau evaluasi terhadap aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah sesuai dan berjalan secara efektif, ekonomis, dan efisien dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia. Nah, dari hasil audit sumber daya manusia ini akan diketahui apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas sumber daya manusia ini masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Nah, ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut. Nah, di antara lain yaitu menilai efektivitas dari fungsi SDM, yang kedua menilai apakah program SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga yaitu memastikan ketaatan berbagai program SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Nah, yang kelima yaitu merumuskan berbagai langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Nah, ada beberapa manfaat dilakukannya audit sumber daya manusia.
Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan terhadap Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, yaitu menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, yaitu memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang 8 yaitu menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang 9 yaitu meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Dan yang terakhir yaitu memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari audit sumber daya manusia, tujuan dan manfaat dilakukannya audit sumber daya manusia, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan dari audit sumber daya manusia. Nah, pendekatan yang sering digunakan dalam audit sumber daya manusia ada 3. Yang pertama yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, berbagai peraturan telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan berbagai peraturan lain yang merupakan penjabaran dari undang-undang tersebut. Nah, peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemerintah sebagai pihak pemberi kerja serta hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada perusahaan dan bagaimana kedua belah pihak sama-sama menjaga hubungan yang harmonis sehingga tujuan karyawan ini dan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Nah, perusahaan harus mampu membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang secara internal diterapkan pada perusahaan tersebut dengan tetap menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, peningkatan keterampilan, dan keahlian karyawan sering menjadi sorotan untuk diaudit. Nah, pendekatan yang kedua yaitu mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Nah, keselarasan tujuan Departemen SDM mulai dari tujuan para karyawan sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen SDM. Nah, adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan dengan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, di samping itu, hal ini juga dapat menghindari benturan antar bagian yang ada yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek masing-masing bagian berdasarkan ego sektoral masing-masing. Nah, pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan program di setiap fungsi bisnis. Nah, oleh karena itu, penilaian terhadap kesesuaian dan dukungan program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap strategi pencapaian dan tujuan perusahaan menjadi sorotan yang penting dalam proses audit sumber daya manusia. Nah, pendekatan yang terakhir yaitu mengukur kinerja program. Nah, mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di samping ukuran-ukuran keberhasilan, penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan
strategi, dan rencana yang telah ditetapkan. Nah, untuk mencapai tujuannya, fungsi SDM menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Nah, dari hasil audit akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya atau memang program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan pada suatu kondisi di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya, dan bagaimana tindak lanjut yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangannya yang masih terjadi pada program-program sumber daya manusia tersebut. Nah, dalam pelaksanaan audit, masing-masing pendekatan ini tidak berdiri sendiri, tetapi lebih pada kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan hasil audit yang secara optimal dapat membantu manajemen dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Nah, penekanan pada salah satu pendekatan dimungkinkan tergantung pada tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Nah, pokok materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai audit atas perolehan sumber daya manusia. Audit atas perolehan sumber daya manusia ini meliputi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas, kuantitas, dan kualitas yang tepat pada saat diperlukan. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan sumber daya manusia dan departemen sumber daya manusia sebagai koordinator yang menangani bidang sumber daya manusia. Nah, para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk dianalisis pada Departemen Sumber Daya Manusia sehingga rencana sumber daya manusia dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang tepat pada saat diperlukan. Nah, oleh karena itu harus terjalin kemitraan antara para manajer dan departemen sumber daya manusia dalam perencanaan ini. Tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Nah, tingginya intensitas persaingan dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar dari apa yang dikorbankan oleh pelanggan. Nah, memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai yang merupakan sumber pemborosan bagi berbagai aspek. Nah, hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifik pekerjaan, dan standar kerja yang baru yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan.
Nah, setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi sumber daya manusia internal harus dilakukan. Nah, tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang pekerjaan yang ada saat ini, berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada saat setiap tugas, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi, dan apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Nah, keakuratan informasi ini sangat tergantung pada keandalan sistem informasi sumber daya manusia perusahaan. Karena pada sistem informasi ini semua data yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang mengerjakannya seharusnya terdokumentasi dengan baik. Tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal sumber daya manusia dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengaruh pemerintah, yang kedua kondisi perekonomian, yang ketiga kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, dan yang terakhir yaitu komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Nah, hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, baik kuantitas dan kualitasnya, dan tidak melanggar hukum yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian sumber daya manusia. Yang pertama yaitu dari lembaga pelatihan tenaga kerja, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga bursa kerja, dan yang terakhir dari lembaga-lembaga lain yang menyediakan tenaga kerja yang siap pakai. Penerimaan sumber daya manusia harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang yang sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Keseluruhan tahap dalam perencanaan sumber daya manusia ini menghasilkan suatu rencana sumber daya manusia yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan sumber daya manusia serta pemutusan hubungan kerja. Nah, rencana-rencana ini dituangkan dalam berbagai bentuk program sumber daya manusia. Nah, hasil dari perencanaan sumber daya manusia menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan, yang secara keseluruhan program-program tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan wewenang serta tanggung jawabnya, serta memberi kepuasan kerja melalui pemenuhan kebutuhan karyawan baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Nah, beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan sumber daya manusia menunjukkan komitmen fungsi sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan perusahaan serta keseluruhan melalui penentuan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya sumber daya manusia saat ini dan yang akan datang sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam
pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya manusia sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia serta memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Ada beberapa manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi syarat kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Nah, selanjutnya yaitu rekrutmen. Nah, rekrutmen merupakan upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dan dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Nah, kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua yaitu terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat yaitu menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia yang lain dan dengan kerjasama antara manajer, lini, dan karyawan. Yang kelima yaitu mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan seperti lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Nah, pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan sumber daya manusia dengan cara yang paling ekonomis, efektif, dan efisien. Pertimbangan memilih sumber daya kerja harus didasarkan pada kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasinya. Tidak semata-mata memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling murah, tetapi harus diperhatikan pula kredibilitasnya dari sumber tersebut. Nah, rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak diskriminatif. Nah, setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga yaitu harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat yaitu perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas
Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Selanjutnya yaitu seleksi dan penempatan. Nah, seleksi yaitu proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sementara penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Nah, seleksi dan penempatan ini bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Nah, ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Nah, pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor operasional kriteria seleksi. Proses seleksi melibatkan beberapa tahapan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang berpedoman pada prediktor yang digunakan. Nah, untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja yang diterima adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kinerja pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan tahapan ini merupakan usaha untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kesesuaian peserta seleksi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penelusuran ini melibatkan beberapa pengujian dan wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut. Walaupun koordinator dalam pelaksanaan seleksi adalah Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi dalam proses seleksi kemitraan dengan manajer lini sangat menentukan keberhasilan proses seleksi dan penempatan ini. Ada beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi ini. Di antaranya yaitu memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu mengevaluasi, memperkerjakan dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar kerja secara adil dan tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Yang terakhir yaitu membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Pokok materi yang ketiga yaitu audit pengelolaan sumber daya manusia. Nah, pemberdayaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar baik secara pribadi maupun kelompok dalam pengelola kerjaannya. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia meliputi pelatihan dan pengembangan karyawan, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi dan balas jasa, keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir kepuasan kerja karyawan. Materi yang pertama akan kita bahas yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
Nah, pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini, sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Nah, setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi sumber daya manusianya, maka setiap perusahaan harus memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Nah, agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program tersebut ditetapkan. Nah, identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, yaitu melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit, bisnis, dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Suatu program pelatihan yang baik harus dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat bagi kepada karyawan, perusahaan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, tujuan dari pelatihan dan pengembangan ini yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas output, menurunkan biaya kegagalan produk, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya, menurunkan kecelakaan kerja, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja, dan serta mencegah timbulnya rasa antipati karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari berbagai aspek. Nah, aspek yang pertama yaitu validitas pelatihan. Nah, aspek ini apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Yang kedua, aspek transfer ilmu pengetahuan, yaitu apakah keahlian, kepengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, aspek yang terakhir yaitu validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya. Selanjutnya yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Nah, karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, baik posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektivitas atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Nah, tujuan karir adalah posisi di mana di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Nah, tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Nah, pengembangan karir seseorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya untuk mendapatkan
Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar tersebut, seseorang karyawan harus memiliki kemampuan yang memadai. Nah, baik dalam keterampilan dan keahlian yang sifatnya teknis maupun kemampuan yang manajerial sebagai seorang pengambil keputusan. Nah, melalui program ini, manajemen dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan. Nah, perencanaan dan pengembangan karir dapat menyediakan bakat dan kemampuan yang harus dimiliki karyawan, sedangkan perencanaan sumber daya manusia memproyeksikan kebutuhan perusahaan terhadap bakat dan kemampuan tersebut. Nah, terintegrasinya kedua program ini sangat mendukung efektivitas pemenuhan kebutuhan potensial sumber daya manusia pada perusahaan yang merupakan tujuan dari fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk mendapatkan hasil terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini telah berjalan sesuai secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Nah, tanpa umpan balik, karyawan akan sulit mengetahui prestasi dan kekurangan atas pekerjaan yang dilakukannya. Nah, hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu persamaan karir, di mana karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karirnya. Yang kedua yaitu kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga yaitu kesadaran akan adanya kesempatan, di mana karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Nah, yang keempat yaitu minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang kelima yaitu kepuasan karir, di mana tingkat kepuasan karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja karyawan pada dasarnya yaitu menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Nah, hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Misalnya saja pada kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi karena kegagalan produksi. Salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan yang berorientasi pada masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan. Nah, penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan pengabdian potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa depan. Nah, penilaian kinerja model ini lebih ditunjukkan untuk mengendalikan perilaku karyawan dan menggunakannya untuk memberikan ganjaran atau hukuman, mengambil keputusan
kenaikan gaji atau promosi, serta menempatkan karyawan di posisi yang paling sesuai agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu kompensasi dan balas jasa. Nah, kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusinya yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian, atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Nah, manajemen kompensasi yang baik akan dapat menjaga dan mempertahankan karyawan dengan baik. Dengan demikian, perputaran karyawan dengan tingkat absensi karyawan menjadi lebih rendah. Nah, secara umum tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama, yang secara proporsional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di depan. Nah, sedangkan keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan dapat kompensasi secara adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Berikut adalah tujuan dari pemberian upah dan gaji. Di antara lain, yang pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menghindari intervensi pemerintah. Selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis dan fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan. Nah, perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Nah, kondisi fisiologis fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Nah, berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan kerja yang seharusnya tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan oleh perusahaan. Nah, selain akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi, hal ini juga dapat berakibat pada rendahnya produktivitas karyawan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, serta kelelahan kerja. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya. Nah, program keselamatan dan kesehatan kerja juga harus dikelola sebagai suatu strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja. Nah, program-program tersebut dapat meliputi dalam bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Nah, untuk itu perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program tersebut,
mengenai hal-hal sebagai berikut, yaitu tingkat insiden, frekuensi insiden, tingkat emergensi, pengendalian kecelakaan, ergonomis, divisi keselamatan kerja, pengubahan tingkah laku, mengurangi timbulnya penyakit, dan penyimpangan dokumen. Nah, program yang kedua yaitu mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Nah, berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis, dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam pekerja merupakan sumber-sumber stres yang diderita oleh karyawan yang biasanya berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, untuk hal itu, perusahaan harus melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi. Nah, misalnya saja pelatihan dan penyegaran atau langkah-langkah peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan serta strategi manajemen untuk stres pribadi. Nah, program yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Nah, jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program-program tersebut. Nah, berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Nah, perusahaan juga harus proaktif menangani permasalahan ini karena bukan semata-mata demi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga sebagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, program yang terakhir yaitu menciptakan program kebugaran. Nah, ada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya daripada harus menolong mereka setelah sakit. Oleh karena itu, semakin banyak klub-klub olahraga dibentuk di perusahaan, mulai dari yang paling sederhana dengan biaya yang murah sampai dengan yang paling kompleks atau memerlukan keterampilan dan biaya yang tinggi. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja karyawan. Nah, setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda tergantung dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Nah, semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai kepuasan kerja. Yang pertama yaitu teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Nah, teori ini terjadi apabila yang diperoleh karyawan lebih besar atau lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga memberikan kepuasan yang lebih besar pada karyawan tersebut. Nah, teori yang kedua yaitu teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Nah, berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input atau sesuatu yang mendukung pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, beban kerja, dan sebagainya. Dan juga output, yaitu sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji, penghargaan, promosi, dan sebagainya. Nah, karyawan akan selalu membandingkan rasio input dan output dirinya dengan rasio input dan output orang lain. Bila perbandingan ini seimbang, berarti telah terjadi keadilan, dan jika terjadi sebaliknya, maka terjadi ketidakadilan. Teori yang ketiga yaitu teori dua faktor.
Nah, teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfiers atau motivator dan dissatisfiers. Nah, kelompok satisfiers merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Sedangkan kelompok dissatisfiers merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, dan kondisi kerja. Nah, menurut Job Descriptive Index atau JDI menyajikan beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja. Faktor-faktor tersebut antara lain tempat kerja yang tepat, pembayaran yang sesuai, organisasi dan manajemen, supervisi yang tepat, serta pekerjaan yang tepat. Nah, pokok materi yang keempat atau yang terakhir yaitu audit atas pengurangan sumber daya manusia. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Nah, menurunnya aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Namun yang lebih penting yang harus diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak karyawan yang termasuk dalam program pengurangan tersebut karena akan membawa dampak finansial yang besar pada perusahaan karena adanya keharusan untuk membayar pesangon. Nah, alternatif seperti pengurangan jam kerja dan gajinya atau program pensiun dini merupakan alternatif lain yang layak untuk dipertimbangkan sebelum keputusan melakukan PHK ditetapkan. Nah, di samping itu berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, pengurangan tenaga kerja melibatkan berbagai permasalahan hukum yang harus diperhatikan terutama yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yang terkena PHK tersebut. Nah, menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bab 12 melalui pasal-pasalnya mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Dengan demikian, keputusan pengurangan karyawan apapun itu bentuknya harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, berikut alasan perusahaan dapat melakukan PHK. Yang pertama yaitu tenaga kerja melakukan pelanggaran berat seperti penipuan, pencurian, pembocoran rahasia perusahaan yang setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua yaitu tenaga kerja melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga yaitu tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama. Yang keempat yaitu tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Yang kelima terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Nah, yang keenam yaitu perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. Yang ke-7 yaitu perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang ke-8 yaitu perusahaan pilot. Yang ke-9 tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan yang ke-10 tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan yang jelas secara tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis.
Sekian presentasi saya kali ini. Saya berharap dengan presentasi ini akan membuat viewers lebih paham mengenai audit sumber daya manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan, dan mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita ke jalan kemudahan. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.